Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Dimanapun Anda berada, program Dialog Publik kembali hadir di hari ini Selasa 25 Agustus 2020 bersama saya Julius Efrain pemirsa, dan kami menghadirkan kembali KPU Provinsi Sulawesi Tengah di mana kita akan bahas ini tentang sosialisasi tata cara pendaftaran pencalonan pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota untuk Pilkada tahun 2020 yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Nah, memang kita ketahui bersama tahapan demi tahapan ini telah dilakukan oleh pihak KPU dan kita akan masuk dalam tahapan yang baru, yaitu di mana kegiatan pendaftaran pencalonan pada pemilihan gubernur, kembali wakil gubernur, bupati, wakil dan juga wali kota dan wakil wali kota Palu. Ini merupakan tahapan yang sangat penting juga, bahkan juga dikatakan tahapan yang sangat krusial begitu di Pilkada serentak tahun 2020. Tentunya sangat penting adanya sosialisasi tata cara pendaftaran pencalonan tersebut untuk menyamakan pemahaman terkait informasi ini. Nah, seperti apakah sosialisasi yang selalu masif dan gencar yang dilakukan oleh KPU, karena kami juga membuka laman Instagram dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang pun juga sudah berkunjung ke beberapa kabupaten seperti Kabupaten Morowali dan Kabupaten Poso begitu. Seperti apakah hasilnya sosialisasi yang dilakukan di sana dan kabupaten-kabupaten apa saja lagi kah yang kemudian akan menjadi tujuan dari sosialisasi ini, dan seperti apakah kemudian pemahaman dari masyarakat untuk mengenal calonnya dan bagaimanakah juga pemahaman dari bakal pasangan calon yang harus memiliki syarat-syarat calon dan juga memiliki syarat pencalonan. Kami akan membahasnya bersama dengan dua komisioner atau dua anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama bergabung bersama kami di studio yaitu Pak Saran Raden SAG SHMH. Beliau adalah anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Selamat sore, selamat datang kembali Pak Saran Raden. Selamat sore Pak Julius. Ya, hadir juga bersama kami kembali yaitu Pak Samsul Yegafur SH, anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dari Divisi Teknis. Selamat sore Pak Samsul. Selamat sore. Baik, sehat Bapak-Bapak? Ya, alhamdulillah. Baik, sehat ya. Ini tahapan demi tahapan menjelang 9 Desember sudah tidak lama lagi begitu. Dan pemirsa, kami juga akan menggunakan untuk berpartisipasi bersama kami dalam line telepon kami di interaktif 0451452414. Kami akan lanjutkan kembali dialog kami setelah kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Dialog Publik. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Program Dialog Publik kami lanjutkan kembali. Saya langsung ke Pak Saran. Pak Saran, yang pertama, kita apakah 4 sampai 6 September ya Pak, kalau nggak salah, untuk yang didukung parpol begitu ya Pak, paslon yang akan didukung oleh partai politik. Namun kita bicara dulu di awal tentang yang calon perseorangan begitu Pak. Sudah sejauh mana tahapannya Pak? Ya, kalau calon perseorangan kan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak ada. Jadi yang ada untuk calon perseorangan kemarin ada 4 kabupaten. 4 kabupaten dan 1 kabupaten ada 2. Ada sekarang ini yang MS itu ya, untuk calon perseorangan itu Poso ya, Kabupaten Poso, kemudian Kabupaten Touna dan Kabupaten Banggai Laut 1. Jadi ada 3 pasangan calon khusus untuk calon perseorangan, dan mereka sudah memenuhi syarat untuk bisa mendaftar. Artinya ini nanti sudah pada bisa maju begitu Pak? Sudah bisa maju pada tanggal 4 sampai dengan 6 September nanti. Namun ranah dari KPU Provinsi apakah akan mengatur ketiga kabupaten ini atau ini diberikan mandatnya kepada masing-masing KPU untuk calon perseorangan di tempat mereka sendiri-sendiri kabupaten. Kita kan karena pemilihan gubernur penyelenggara pilkada ini kan sesuai dengan hierarkis di dalam struktur kelembagaan KPU. Jadi kami khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu khusus untuk KPU Provinsi. Untuk pelaksana pemilihan bupati dan wali kota itu adalah KPU Kabupaten Kota. Baik, artinya itu di bawah ranah dari KPU Kabupaten Poso, Tojounona dan juga Bangkai Laut begitu. Baik, Pak Saran, kalau kita bicara tentang sosialisasi tata cara pendaftaran pencalonan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sekarang ini, artinya kami sudah mendapat info 4 sampai 6 September akan dibuka pendaftaran seperti itu Pak. Apa yang kemudian sudah menjadi sosialisasi, karena kami juga membuka Instagram sudah ke beberapa kabupaten begitu Pak. Iya, gimana kemudian hasilnya? Iya ya, sesuai dengan ketentuan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal, bahwa pelaksanaan pendaftaran pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota serta wakil wali kota itu dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September.
Jadi sebelumnya ada pengumuman dulu yang diumumkan oleh masing-masing KPU kabupaten kota dan provinsi itu pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September. Artinya akan Ini dimulai kami akan lagi. mengumumkan ke media ya, ke publik, ke masyarakat dengan ke website KPU terkait dengan persyaratan pencalonan dan waktu yang akan untuk waktu pendaftaran, agar supaya ini juga sekaligus sosialisasi ya kepada masyarakat agar yang berminat untuk melaksanakan atau mengikut serta dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, silahkan itu untuk mendaftarkan diri sepanjang memenuhi syarat itu kan. Jadi ada syarat pencalonan itu adalah terkait dengan kami juga sudah membuat SK ya, surat keputusan untuk disampaikan kepada DPRD, kepada partai politik, kepada Bawaslu terkait dengan persyaratan pencalonan, yaitu sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang ya, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 6 tahun 2020 ya, sebagaimana perubahan dari Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa ketentuan persyaratan pencalonan itu adalah hitungan kalau dari jalur partai politik itu paling sedikit memperoleh kursi 20% ya dari kursi hasil pemilu tahun 2019. Jadi kalau artinya kita bicara kursi DPRD, Pak. Kursi DPRD provinsi. Jadi kalau kita untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tengah itu ada 45 kursi. Dari 20% yang kami putuskan itu adalah 9 kursi. Jadi partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi syarat paling sedikit 9 kursi untuk bisa mencalonkan. Kalau misalnya ada dua jalur ya, ada yang melalui kursi dan ada juga melalui akumulasi suara sah pada pemilu 2019. Jadi hitungannya itu adalah 25% dari suara sah hasil pemilu 2019. Dan itu ketentuannya hanya mereka yang partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Jadi, bisa diulang tadi sosialisasinya dari tanggal 28 Agustus sampai kapan? 28 Agustus sampai dengan 3 September. 3 September. Itu pengumuman. Jadi pengumuman kami akan umumkan di website KPU, kemudian di sejumlah media cetak, media elektronik dan radio itu untuk diumumkan ya ke publik supaya masyarakat bisa melihat informasinya itu. Baik. Dan 4 hingga 6 September adalah untuk 4 sampai tanggal 6 September itu adalah masa pendaftaran. Baik. Saya pindah ke 2 hari kita mulai hari pertama, hari kedua sampai dengan jam 16.00. Kemudian hari ketiga, hari terakhir itu sampai dengan jam 24.00. Di tanggal 6 Agustus? Ya, 6. Baik, kami ulang berarti 6 September. 6 September Pak. Berarti di tanggal 4 hingga 5 Agustus itu pendaftaran dibuka sampai pukul 16.00. Ya, tanggal 4 sampai tanggal 5 September. Kemudian tanggal 6 itu hingga pukul 24. Ya. Saya pindah ke Pak Samsul. Pak Samsul, secara teknis begitu, apa yang kemudian akan KPU lakukan gitu Pak? Karena mengingat kita masih di masa pandemi atau bencana non alam ini Pak. Apa yang akan diatur begitu untuk pendaftaran calon yang diusung partai politik ini Pak? Ya, sebetulnya di dalam ketentuan peraturan KPU 6 2020 itu sudah diatur ya protokol berkaitan dengan penyelenggaraan semua tahapan pemilihan lanjutan, termasuk juga tahapan kegiatan pencalonan. Jadi mulai daftar ya sampai kemudian penetapan calon terpilih sampai pada pengundian nomor urut itu dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Ya. Jadi bisa dipastikan nanti yang daftar itu tidak kayak dulu-dulu lagi. Gitu. Tidak boleh bawa massa gitu kan. Yang kita terima hanya benar-benar bakal pasangan calonnya, kemudian parpol yang mengusul ya, kemudian mungkin dari tim kampanye tim kampanye yang bakal pasangan calon. Nah, berkaitan dengan soal pelaksanaan pendaftaran, tentunya yang harus dipastikan bahwa bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pastikan telah melengkapi seluruh pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan maupun syarat calon. Itu yang paling terpenting. Dokumennya apa saja begitu Pak, kalau bisa dielaborasi Pak? Kalau yang berkaitan dengan dokumen syarat pencalonan ini berkenaan dengan pemenuhan seluruh dokumen yang harus disiapkan oleh
partai politik pengusul atau gabungan partai politik pengusul. Misalnya salah satunya surat pencalonan. Jadi ada parpol yang bersepakat dengan bakal pasangan calon untuk mengusulkan bakal pasangan calon. Kemudian yang kedua, ada yang sering-sering disebut oleh teman-teman parpol itu rekomendasi atau surat persetujuan dari pengurus partai politik tingkat pusat berkaitan dengan persetujuan bakal pasangan calon. Nah ini yang sering ya, yang sering kata orang bahwa sudah dapat perahu, sudah dapat, itu maksudnya partai pendukung. Karena persetujuan itu harus diberikan oleh partai politik tingkat pusat, gitu ya. Nah ini berkaitan dengan syarat pencalonan. Kemudian pemenuhan berkaitan dengan syarat-syarat calon. Nah syarat calon ini tentunya berkaitan dengan seluruh pemenuhan syarat yang melekat pada setiap pribadi bakal calon. Misalnya harus ada pemenuhan ijazah SLTA, kemudian harus ada surat-surat keterangan dari pengadilan tidak pernah dipidana, kemudian ada SKCK, kemudian memasukkan tanda terima LHKPN, ya, laporan kekayaan, harta kekayaan. Kemudian ada harus melakukan NPWP, kemudian laporan tanda terima penyampaian pajak penghasilan kurang lebih 5 tahun terakhir. Kemudian bagi mantan terpidana harus menyampaikan di publik kayak gitu. Bagi mantan bagi terpidana yang karena kealpaan atau misalnya karena alasan politik, mereka boleh gitu sepanjang mereka tidak menjalankan pidana dalam penjara gitu. Tapi dengan persyaratan ada beberapa dokumen yang harus dimasukkan. Kemudian pernyataan juga bagi mereka yang berstatus sebagai ASN, TNI Polri, kemudian itu harus cuti ya dulu, Pak? Harus pensiun dulu, harus mundur dulu. Harus mundur. Kalau ketentuan dalam peraturan itu dia harus mundur. Jadi pada saat dia daftar, kalau dia masih berstatus sebagai ASN, dia cukup memberikan pernyataan saja dulu. Nah kita sudah menyiapkan satu belangko, namanya belangko BB1, nanti di situ semua pernyataan-pernyataan, ada pernyataan yang bisa bersifat umum, ada pernyataan yang bersifat khusus gitu ya. Yang umum itu misalnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 45 gitu kan semua. Tapi yang khusus itu adalah siap cuti ya, bagi misalnya bupati, wali kota, gubernur yang sedang menjabat, dia siap cuti pada saat kampanye. Dia siap mengundurkan diri. Dia menyatakan tidak pernah dipidana penjara, dia menyatakan bukan pelaku kejahatan berulang dan lain sebagainya itu. Sosialisasi ini sudah gencar dilakukan, Pak. Sudah. Artinya pun juga Bapak Paslon atau bakal pasangan calon pun juga sudah paham sudah begitu, semua. Pak. Saya kira kalau saya sama Pak Sahran itu sudah bahkan sosialisasi kita itu sampai ke KPU Kabupaten Kota. Berkesempatan untuk ke sana, ya. Bahkan tadi pun saya sempat daring dengan Kabupaten Bangkai-Laut. Jadi metodenya pun juga tidak hanya tatap muka tapi daring. Kalau saya tidak sempat berkunjung, Pak Saran juga gitu. Karena sibuk padatnya kegiatan kita, boleh kita isi nanti dengan daring saja. Baik. Pak Saran, kita dapat kabar begitu bahwa sudah ke Morowali, Poso, bahkan Morowali Utara juga minggu lalu kita sempat berbincang di sini, Pak, juga sudah ada sosialisasi yang dilakukan di Parigi Motong, Donggala begitu, Pak. Hasilnya seperti apa, Pak? Adakah pemetaan-pemetaan yang dilakukan, Pak, khusus tahapan ini di berbagai kabupaten yang sudah dikunjungi, Pak? Ya, memang untuk tahapan sementara ini kan kita memetahkan pada 2 aspek. Pertama, aspek terkait dengan pencalonan ya. Karena pencalonan ini tentu saja ada daerah-daerah yang melaksanakan pilkada. Seperti misalnya, ya kalau saya barusan ke sana itu Poso dan Morowali Utara. Jadi Poso dan Morowali Utara itu karena sebagai daerah penyelenggara pilkada, maka kita juga melakukan pencalonan, sosialisasi pencalonan, dan BIMTEK ya, saya bersama Pak Samsul itu pesertanya itu adalah partai politik, stakeholder itu ya. Kita mengundang mereka semua dalam rangka untuk menyampaikan soal tata cara pencalonan ini. Itu pada aspek yang pertama ya, karena memang untuk pelayanan kepada partai politik gitu ya. Karena tugas kami itu melayani partai politik. Yang kedua itu adalah terkait dengan pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat. Jadi ini kami menyasar ya kepada basis-basis pemilih, misalnya pemilih milenial, kemudian perempuan pemilih juga berkebutuhan sempat kita khusus bahas, ya, begitu, perempuan ya, nelayan, petani, pedagang di pasar itu. Saya juga langsung ke sana itu ya, sampai ke pasar itu, berdialog langsung itu, dan membawa mobil khusus untuk sosialisasi.
Jadi menyampaikan. Sambil bagi-bagi masker juga Pak ya? Ya, berbagi masker, berbagi poster ya, kemudian bahan-bahan sosialisasi yang bisa kita sampaikan ke masyarakat untuk bisa menyampaikan terkait dengan tahapan pemilihan dan kemudian pencalonan ini dan yang kedua kami ingin agar supaya masyarakat tidak selalu mengetahui bahwa pilkada ini hanya pada saat pemungutan suara. Tetapi ada prosesnya, prosesnya itu, makanya ada prosesnya, tahapannya sangat panjang. Jadi masyarakat harus ikut serta di dalam berpartisipasi. Responnya pasaran, kalau pasaran lihat karena yang diundangkan masih sebatas pun juga teman-teman parpol, kemudian stakeholder LSM begitu Pak. Bahkan ya sudah sempat menyentuh masyarakat juga. Responnya begitu Pak untuk melihat tahapan ini khusus di pendaftaran pencalonan begitu Pak. Seperti apa Pak? Ya kalau misalnya di pendaftaran pencalonan ya kalau untuk respon bagi partai politik ya tentu saja ini adalah kewajiban mereka ya. Ini hajatan bagi partai politik. Jadi dia berharap mereka bisa dapat mencalonkan pasangan calon baik itu gubernur, bupati dan wali kota dan kemudian masyarakat dari sisi harapannya agar partai-partai politik ini bisa mengusul ya orang-orang yang benar-benar memiliki kualitas dan kemudian integritas yang baik dalam rangka untuk memimpin daerah begitu. Itu dan saya bertemu langsung dengan para nelayan, bertemu dengan pedagang, petani dan segala macam itu harapan dari mereka. Baik, kami sangat mengapresiasi Pak apa yang dilakukan oleh pasaran bersama teman-teman di KPU Provinsi. Pemirsa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di 0451452414. Sudah hadir bersama kami dua anggota KPU, Pak Saran dan juga Pak Samsul. Kita membahas tentang tata cara pendaftaran pencalonan begitu pada pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur. Tadi sudah disampaikan bahwa 4 hingga 6 September begitu itu adalah masa pendaftaran. Pak Samsul, ada yang mengatakan bahwa ini tahapan pun juga tahapan yang masuk dalam kategori krusial begitu Pak, karena pun juga akan ada potensi sengketanya pun juga akan ada. Seperti apa pun juga KPU melihat pendapat begitu Pak ini? Iya betul. Ini salah satu tahapan yang sangat berpotensi menimbulkan masalah ya. Jadi makanya kalau jajaran kami saya terus mengkonsolidasi ya teman-teman di kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan ini untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tahapan ini dipastikan sesuai dengan kerangka regulasi yang tersedia gitu. Jadi mau menyatakan ya terutama kalau memang yang yang terasa berat itu ketika misalnya ada bakal pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang misalnya ya karena gini, pendaftaran itu kan kita buka mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September. Tanggal 4 sampai 5 itu batas daftarnya sampai jam 4 sore. Nah hari terakhir itu kan sampai jam 12 malam. Nah biasanya kan ada yang suka daftar di waktu di last akhir minute, waktu Pak. injury time kita sebut ya. Tapi kemudian ada pemenuhan dokumen syarat calonnya atau syarat calonnya itu yang belum lengkap. Nah gitu kan. Kalau misalnya dia menyerahkan di masa waktu pendaftaran atau di awal-awal, nah mungkin bisa dikembalikan, kemudian bisa diperbaiki. Yang jadi soal itu kalau sudah di akhir waktu ya, kemudian kita nyatakan bahwa kita tidak menerima pendaftaran. Nah, ini biasa suka menimbulkannya gitu. Biasanya suka ada konflik. Ya suka ada konflik ya di dalamnya karena mau tidak mau memang ya kami harus menetapkan itu karena memang dalam perintah regulasinya itu seperti itu bahwa memang harus dinyatakan ditolak ya ditolak diterima. Nah, makanya upaya yang kami lakukan yaitu tadi bahwa memastikan partai politik ini yang mengajukan bakal pasangan calon itu akan mengetahui bahwa pemenuhan ya bahwa melengkapi seluruh pemenuhan syarat dokumen itu adalah memang satu keharusan gitu. Tidak boleh ada yang terlewatkan gitu ya. Karena memang pemenuhan syarat dokumen ini kan bukan hanya 4 sampai 5 macam dokumen gitu. Apalagi ada dokumen-dokumen itu yang harus diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang berada di luar kota. Biasanya Pak Samsul dokumen apa begitu Pak yang kemudian harus ada tahapan perbaikan Pak? Kalau syarat calon itu misalnya dari pengadilan saja itu ada tiga dokumen yang harus dikeluarkan. Surat keterangan tidak pernah dipidana, surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya, surat pidana tidak pernah status saya lupa. Kemudian ada dari peradilan niaga, tidak pernah dinyatakan pilot. Jadi calon itu menyatakan bahwa saya tidak pernah dinyatakan pilot dengan keterangan yang diberikan oleh pengadilan. Nah itu kan.
belum lagi yang dari LHKPN. Tapi kan saya mendapat informasi sebetulnya dokumen-dokumen ini sebetulnya bisa diakses secara online gitu ya, sehingga mempermudah kepada bakal pasangan calon. Nah ini yang kami bisa pastikan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon agar memastikan ini mau daftar itu jangan sampai ada yang kurang. Baik. Nah sampai kemarin saya Sabtu itu melakukan BIMTEK dengan pimpinan partai politik di tingkat provinsi itu hanya mengulas secara detail itu pemenuhan syarat dokumen-dokumen yang harus diajukan agar memang betul-betul tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan. Tapi memang akan diberikan kesempatan ketika ada masuk dalam tahapan perbaikan. Ya kalau perbaikan ya. Jadi kan gini. Kalau pada saat daftar itu pemenuhan syarat pencalonan kan ini beda ya, syarat pencalonan sama syarat. Kalau syarat pencalonan ini betul pada saat daftar itu harus terpenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumennya. Oke, baik. Tapi syarat calon yang penting lengkap saja dulu. Kalau misalnya isinya ada yang belum bersesuaian, kita masih bisa beri kesempatan untuk memperbaiki. Jadi ada dua, syarat calon dan syarat pencalonan begitu. Oke, Pak Saran, waktu 3 hari apakah memang dirasa cukup begitu, Pak? Itu waktu yang diberi oleh undang-undang. Oleh undang-undang artinya. Diberi oleh undang-undang dan kemudian diberi waktu oleh tahapan ya peraturan KPU. Jadi mau tidak cukup atau cukup, tapi itu adalah waktu yang disediakan. Jadi ya semua orang harus bisa mentaati terhadap waktu yang disediakan itu. Nah itu yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Sam, memang kadang-kadang partai politik dan gabungan partai politik itu kadang-kadang di akhir waktu untuk menyerahkan baru mendaftar. Datang mendaftar. Nah ini kami berharap agar sebisa mungkin partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calonnya bisa di awal waktu. Cuma kan problemnya kadang-kadang partai politik yang datang mendaftarkan itu melihat dulu waktu, mana waktu yang paling baik gitu. Jadi waktu yang paling baik itu kemudian ditetapkan untuk datang ke KPU. Tetapi yang penting begini Pak Julius, kami sebelum partai politik itu datang mendaftar, nanti kami akan berkoordinasi dulu. Berkoordinasi dengan partai politik tersebut kapan waktu datang mendaftar. Jelang waktu tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 itu. Jadi itu waktu yang disediakan. Jadi akan ada koordinasi lanjutan. Koordinasi. Begitu, Pak. Oke, Pak Saran tadi disampaikan Pak Samsul bahwa untuk pendaftaran tahun ini agak berbeda begitu karena kita masih di bencana non alam, tidak ada konvoy, tidak ada kerumunan. Ada batasan jumlah yang hadir begitu, Pak? Iya, kalau sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 6 tahun 2020 itu kan semua tahapan harus menggunakan protokol kesehatan. Karena kita berada di masa pandemik ya, bencana non alam. Nah, khusus untuk pencalonan ini misalnya di saat pendaftaran. Nah, di saat pendaftaran itu kan yang dilakukan mereka hanya ketua dan sekretaris partai politik, kemudian pasangan calon ya, dan ya melihat kapasitas ruangan kita juga sangat terbatas dan dilarang untuk berkerumun baik di tempat pendaftaran maupun di luar kantor. Nah, ini oleh karena itu ya kami berharap kepada partai politik nanti tidak akan datang dengan membawa massa seperti sebelum-sebelumnya. Namun pembatasan jumlah massa tidak diatur, Pak? Ya itu yang jelas tidak bisa berkerumun. Tidak bisa berkerumun. Tidak bisa berkerumun kan itu berarti kan tidak boleh dengan massa itu yang datang. Nah, itu kemudian sedapat mungkin misalnya dokumen yang dibawa ke KPU itu dia harus dibungkus dengan plastik yang tahan dengan zat cair ya. Karena dokumen itu akan disemprot dengan disinfektan dan semua mereka yang datang itu harus menggunakan APD ya, alat pelindung diri, apakah itu masker atau misalnya seperti ini facial, dan kemudian kami petugas penerima dokumen itu harus juga menggunakan APD, menggunakan masker dari hidung sampai dagu ya, kemudian juga menggunakan sarung tangan itu ya. Semua orang yang masuk harus diukur suhu tubuhnya. Misalnya kalau di atas 37,3 derajat Celcius itu tidak akan diizinkan masuk untuk masuk pendaftaran. Nah ini kira-kira seperti itu ya pada masa kita menerima pendaftaran di masa pandemi ini. Apakah kemudian ada fasilitasi begitu Pak dari KPU kemudian menyediakan screen karena mungkin di basis masing-masing parpol pun juga akan menyaksikan begitu Pak? Iya, jadi kami akan mau lakukan live streaming gitu ya. Ada live streaming. Mungkin kami akan menyediakan ID Zoom untuk masing-masing partai politik.
Jadi nanti kan ID Zoom ini akan diserahkan supaya mereka bisa mengikut serta dalam pelaksanaan pendaftaran, apakah dari rumah atau dari kantor itu ya. Jadi ini dilaksanakan dengan siaran langsung agar supaya masyarakat bisa mengikuti. Berarti siaran langsungnya di 3 hari nanti ini, Pak? Iya, di 3 hari itu selama masa pendaftaran. Baik, Pak Samsul, syarat tadi sudah disampaikan bahwa 20% dari kursi begitu Pak DPRD provinsi, jadi ada 45 anggota Pak. Artinya kalau dihitung-hitung bisa 45 pasangan mungkin begitu Pak untuk gubernur dan wakil gubernur yang diharapkan oleh KPU. Iya, kalau memang menghitung dari komposisi kursi DPRD provinsi memang memungkinkan gitu kan. Nah, juga sebetulnya kalau misalnya ada partai politik yang tidak bisa mengusulkan bakal calon atau gabungan bakal calon dengan menggunakan alokasi jumlah kursi, sebetulnya kan bisa dengan alokasi persenan suara. Tapi sekalipun selama ini memang jarang atau tidak pernah terjadi parpol menggunakan itu. Kita ini kan berkaitan dengan soal calon. Yang penting kan kita sudah menyampaikan bahwa ketentuan itu 9 kursi, gitu kan. Nah kalau cuman kan persoalannya gini, kan perolehan kursi setiap partai politik peserta pemilu itu kan beda-beda gitu kan. Nah ada partai yang mempunyai 7 kursi, ada yang 5, ada 4, ada 1. Nah biasanya kan hanya dengan ada 3 partai politik yang bergabung mengusul satu calon, tapi dengan komposisi perolehan kursi yang tinggi di pemilu kemarin, bisa jadi sudah penuh di situ ya gitu. Jadi sehingga kesempatan untuk memberikan partai politik mengajukan bakal calon lain itu sudah tidak mungkin lagi. Sehingga terkadang bahwa dari hitungan matematis itu dari 45 itu bisa 5 ya. Tapi karena itu tadi dipengaruhi oleh perolehan komposisi setiap parpol yang beda-beda, sehingga apalagi kalau mereka bersepakat partai yang memperoleh kursi terbanyak itu berkumpul jadi satu, ya bisa jadi calonnya hanya 2, 3 gitu kan. Artinya pun juga andai kata jikalau 2 calon pun juga ini akan terus dilanjutkan begitu Pak? Terus, jangankan 2, 1 pun kita lanjutkan. Juga. Berarti kita 1 melawan kota kosong ya Pak? Tapi ada mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan kita. Baik. Ya. Kita misalnya memberikan waktu dulu, memperpanjang selama 3 hari gitu ya. Nah, perpanjangan waktu 3 hari ini jika ada partai politik ya, atau misalnya gabungan partai politik yang memungkinkan untuk mengusulkan terpenuhi jumlah kursinya, boleh mendaftar. Nah pertanyaan kemudian, gimana kalau perpanjangan waktu itu tapi sudah tidak cukup lagi parpol yang tersedia itu, kalaupun dia mau gabung kursinya sudah tidak cukup 9. Nah sementara sudah diborong sama bakal calon yang sudah daftar pertama. Nah dimungkinkan partai politik atau gabungan partai politik yang sudah daftar bakal calon sebelumnya, kemudian untuk mendaftarkan ulang bakal calonnya karena ada komposisi partai politik yang merupakan gabungan itu keluar mencalonkan calon lain ya, calon lain lagi di masa perpanjangan itu dibolehkan. Dan partai yang sudah didaftarkan tadi nanti daftar ulang dengan komposisi partai yang berbeda gitu. Yang tidak diperbolehkan Bapak, Pak Samsul, kami membaca begitu apa yang menjadi pernyataan Pak Samsul bahwa rekomendasi dari parpol terhadap pasangan calon tidak bisa ditarik kembali apabila paslon sudah mendaftar ke KPU. Oh iya, itu pasti. Itu sudah pasti. Pak Tapi Samsul berkaitan dengan ada pengecualiannya berkaitan dengan soal perpanjangan waktu ini, itu boleh ya, dimungkinkan dia untuk karena ini kenapa aturan dibuat seperti itu, karena akan memberikan kesempatan kepada orang lain kepada bakal pasangan calon lain untuk dicalonkan oleh partai politik supaya tidak terjadi kan selama ini kan orang banyak merisaukan ya, orang banyak yang sedikit protes dengan soal di satu daerah yang adanya satu calon yang melawan kota kosong, sehingga dibuatlah regulasi seperti ini agar memang betul-betul kontestasi itu bukan antara orang dengan kota kosong, tapi bakal calon dengan bakal calon. Baik, gitu. Pasaran melihat kontestasi politik Pak di Pilkada 2020 khususnya kalau kita bicara tentang gubernur dan wakil gubernur begitu Pak, apa yang dilihat diteropong gitu oleh KPU? Apakah kontestasi makanya akan sengit begitu Pak? Melihat juga dari partisipasi masyarakat pun juga yang banyak mengatakan bahwa acuh tak acuh karena juga ada pandemi ini begitu Pak?
Ya kalau kami ini kan penyelenggara ya, bukan pengamat politik. Jadi ya kami karena memang pemilu atau pemilihan itu kan memang arena kontestasi. Arena kontestasi, kalau kita lihat esensi dari pemilu atau pemilihan itu kan konversi suara menjadi kursi. Apakah misalnya calon presiden DPR maupun gubernur ya sama saja itu. Jadi suara pemilih yang dikonversi menjadi kursi gubernur gitu. Siapa yang suara terbanyak maka dialah yang terpilih. Nah ya tentu saja karena ini adalah arena kontestasi, arena yang penuh dengan konflik ya dan lain sebagainya, maka ya tentu saja arena pertarungan, arena yang sangat sengit itu. Jadi memang dibutuhkan ketaatan terhadap hukum itu ya, dibutuhkan kesadaran bagi calon maupun penyelenggara. Jadi termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menyelenggarakan pilkada ini secara berintegritas dan berkualitas. Maksud saya berintegritas ini tidak saja penyelenggara, tapi juga kepada pasangan calon, kepada partai politik gitu. Nah, bagaimana mewujudkan partai politik maupun pasangan calon yang taat kepada peraturan tentang pemilihan, apakah itu undang-undang maupun peraturan KPU. Begitu juga kami sebagai penyelenggara pemilu taat kepada hukum dan profesional dalam rangka untuk melayani pasangan calon ya, karena memang saya sering menyatakan bahwa ada dua yang kami layani kepada peserta pemilu atau pemilihan, dan yang kedua itu adalah melayani kepada pemilih itu. Nah, jadi bagaimana mempertemukan kepentingan pemilih dengan kepentingan partai politik atau peserta pemilu peserta pemilihan. Nah, itu adalah tugas kami. Tentu saja kita ingin wujudkan bagaimana pemilihan ini atau pemilihan kepala daerah ini berdasarkan pada prinsip-prinsip ya di dalam sebagaimana dalam undang-undang. Misalnya yang luber dan jurdil itu. Jadi meski di masa pandemi ini tetapi luber dan jurdil itu adalah salah satu prinsip pemilu yang harus kita wujudkan bersama. Apakah itu calon maupun penyelenggara dan masyarakat sebagai pemilih itu. Baik. Dan pasaran kan memang sering begitu Pak untuk berkunjung, bahkan tadi sempat dikatakan ke pedagang, nelayan, petani begitu Pak. Saya sedikit agak keluar begitu Pak dari topik ini. Karena pasaran ada di divisi ini begitu Pak. Apa yang pasaran lihat begitu Pak? Kalau melihat dari sisi masyarakatnya. Ya, animonya begitu tinggi pasaran karena kita sempat melampaui angka nasional begitu Pak ya. Ya, kita kan punya partisipasi di pemilu 2019 83,90% ya. Kemudian di Pilkada 2015 kita mencapai 69%. Kemudian di Pilkada 2017 di atas 80% juga. Begitu juga di 2018. Nah, ini animo dan respon masyarakat begitu besar ya terhadap pelaksanaan pemilihan. Nah, saya misalnya mewawancarai banyak orang ya, mewawancarai petani, nelayan, kemudian pedagang ketika saya turun, harapan mereka sebenarnya sama. Dan itu sebenarnya wujud dari pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Itu apa? Mewujudkan kesejahteraan. Nah, ini saya kira yang penting. Misalnya, saya menemukan para pedagang di pasar, dia bilang kami ingin infrastruktur pasarnya baik, kami ingin pendapatan kami juga naik begitu ya. Kemudian para nelayan juga seperti itu. Kami ingin bagaimana sarana tangkapan ikan kami bisa lebih baik gitu ya. Kami dimungkinkan adanya modal dan lain sebagainya, modal di dalam berusaha. Nah, perbaikan infrastruktur, bahkan salah satu orang dia penjual di pasar, tapi dia punya kampung yang selalu banjir itu ya, yang selalu banjir. Dia bilang sama saya, sama kami semua, kami ingin nanti di saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati itu ada perbaikan itu, perbaikan sarana infrastruktur jalan, jembatan dan lain sebagainya. Itu artinya apa sebenarnya? Salah satu pintu masuk kepada kesejahteraan masyarakat itu adalah pemilu dan pemilihan. Ya, artinya masyarakat jangan salah memilih begitu Pak. Ya. Dan harus gunakan vote-nya begitu di 9 Desember nanti. Betul. Oke, Pak Samsul, koordinasi bersama gugus tugas khususnya tahapan ini karena memang akan menghindari kerumunan massa, menghindari tidak adanya konvoi seperti apa Pak? Ya,
Sebetulnya Secara kan, teknisnya ya kita ya, bahas. kalau kita kan di KPU Provinsi itu sudah membentuk memang yang namanya satuan tugas ya. Jadi ada satgas sendiri juga KPU? Ya ada, untuk di internal kita sudah ada. Kemudian ada juga melibatkan dari tim medis di dalamnya. Ya nanti memang pada saat pelaksanaan pendaftaran ini kita memang akan melakukan koordinasi dengan mereka lagi. Tapi yang paling terpenting bahwa kami juga sudah punya standar ya protokol berdasarkan PKPU 6 yang perlu kami pastikan bahwa pada saat pelaksanaan pendaftaran itu sampai pada saat pencabutan nomor urut pun ini harus konsisten kita terapkan gitu. Bukan hanya pada kami ya juga kepada peserta pemilu dan pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan ini. Nah itu tadi seperti yang dijelaskan Pak Saran, mulai dari dokumen bahkan mungkin kita berencana karena kita sudah menyediakan satu box sterilisasi gitu ya. Ketika masuk dokumennya karena ini kan masuk dokumennya selain itu harus dibungkus rapi, didisinfektan. Mungkin setelah kita buka itu kita akan masukkan dulu memastikan bahwa permukaan-permukaan dalam dokumen itu semua tidak terkontaminasi dengan virus misalnya, supaya itu akan memberikan rasa nyaman kepada kami yang akan memegang dokumen. Sekalipun kami juga nanti dalam proses pendaftaran itu bahkan rencana ya kita akan menggunakan APD lengkap gitu. Selain face shield, kemudian masker, bahkan sarung tangan sekali pakai kita akan gunakan. Karena koordinasi bersama gugus tugas pun sangat intens sekali dilakukan begitu karena Pak? Pasti kita karena ada satu dokter juga di dalam, ya selalu kita meminta pertimbangan dari baik, karena bagaimanapun juga keselamatan dan kesehatan ini menjadi tanggung jawab dari pihak penyelenggara KPU. Pak Saran, kita melihat begitu Pak bahwa ini masih bakal pasangan calon sebenarnya, namun sudah ada di baliho-baliho di Kota Palu begitu untuk gubernur dan wakil gubernur. Ada beberapa yang kemudian kita lihat masih menjadi status ASN begitu Pak. Harus kapan begitu berhenti beliau-beliau ini? Ya, prinsipnya bahwa untuk mereka yang ASN ya, TNI Polri itu kan sebenarnya prinsipnya harus mengundurkan diri. Ya, harus kapan Pak Saran? Jadi pada saat sebenarnya kalau misalnya pada saat pendaftaran dia sudah masukkan misalnya pertama surat pernyataan pengunduran dirinya, kemudian tanda terima bahwa pengunduran dirinya oleh pejabat yang berwenang, kemudian surat keterangan bahwa pengunduran dirinya sedang diproses. Itu paling lambat itu dimasukkan sebenarnya 5 hari ya, sebelum setelah penetapan pasangan calon. Nah, tetapi SK pemberhentiannya ASN itu SK pemberhentiannya diserahkan kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. 30 hari sebelum hari pemungutan suara, jadi Pak. kalau kita lihat sebenarnya tanggal 9 November. Baik, artinya ketika masa pendaftaran ini masih berlaku begitu SK ASN-nya, Pak? Atau status ASN? Iya, masih berlaku. Masih boleh berlaku. Belum ada SK pemberhentian itu. Jadi prinsipnya bahwa SK pemberhentian itu diperoleh diserahkan kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Tapi kalau misalnya di saat pendaftaran dia sudah punya atau misalnya 5 hari sebelum sesudah penetapan pasangan calon dia sudah punya, ya silakan, lebih bagus lagi tuh. Karena itu kan hitungan paling lambat gitu. 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Tapi dia bisa memasukkan lebih di awal itu lebih baik lagi. Termasuk yang masih menjabat Pak begitu? Yang masih menjabat sebagai kepala daerah pun juga harus mengajukan cuti? Iya, kalau petahana kan cutinya di saat kampanye saja itu. Di saat kampanye saja. Ya, baik, Pak Samsul, mohon maaf waktu kita terbatas, kita masih akan sangat sering berdialog gitu nantinya. Yang terakhir Pak, dari KPU sendiri, apa yang kemudian harus menjadi perhatian Pak dari bakal pasangan calon Pak untuk sosialisasi di tahapan ini? Singkat aja Pak Samsul. Nah, saya sebetulnya hanya memastikan pada mereka itu karena salah satu dokumen pemenuhan syarat yang paling terpenting itu adalah keputusan partai politik tingkat pusat terkait dengan persetujuan. Ini sering biasa karena kita punya masalah di pengalaman masa lalu ya. Kadang sudah daftar tapi masih tergantung satu
surat persetujuan dari partai politik, sehingga pilihannya kita harus menyatakan belum bisa menerima. Oke, artinya ini menjadi item yang paling krusial harus diperhatikan. Yang paling krusial itu. Bahkan sekarang ini saja dengar-dengar bakal calon itu banyak yang belum dapat itu karena memang sementara berebut bisa dapatkan dukungan dari partai politik. Kita berharap tahapan ini bisa berjalan dengan efektif, efisien, berjalan sesuai dengan caranya begitu, dan tentunya KPU tetap semangat ya Bapak-bapak bersama dengan tim untuk mengawal jalannya pilkada kontestasi ini, diharapkan tetap sengit Pak ya, dengan partisipasi pun juga yang bisa mencapai angka 80 lagi begitu persentasenya. Terima kasih Pak Saran, terima kasih Pak Samson telah bergabung bersama kami. Nanti kami akan undang lagi Bapak-bapak untuk kembali berdialog bersama kami di tahapan-tahapan selanjutnya. Saya Julius Efrain pamit, kita akan bergabung bersama TVRI Nasional selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan sampai jumpa.